Shalom, nama saya Carlosa Konsenul Tagalong. Saya kelas 2 SD. Saya mewakili wilayah 5. Saya yang membacakan puisi. Kita mulai. Merenungi Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi hadir bersama hujan deras dan halilintar menggelegar. Petir dan gelegak air seakan membanjir, seakan merobek Sabtu Sunyi. Di Sabtu Sunyi ada sepi mencekam. Di Sabtu Sunyi ada kebuntuan harapan. Ku duduk bersimpuh di depan mimbar, ranting-ranting kering terlihat terserak menyekitari mimbar. Suasana sepi, suara. Penyaliban Yesus adalah episode tergelap dalam sejarah umat manusia. Kematian Yesus adalah bagian terburuk dari peradaban manusia. Manusia fana menorehkan dosa yang merusak citra imago Dei. Kemuliaan manusia dibangun kembali melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di Sabtu Sunyi, manusia merenungi semua aib dan noda yang mewarnai pendirian. Di Sabtu Sunyi, manusia mengingat ulang karya Yesus yang membaharui kemanusiaan manusia. Di Sabtu Sunyi, ku duduk bersimpuh di depan mimbar. Dalam lilitan sepi, aku bayangkan Yesus dengan jubah putih penuh kilau, memegang tanganku lembut sambil berkata, "Anakku, bangkitlah dengan tubuh dan roh yang baru. Taburkanlah cinta kasih merenungi Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi hadir bersama hujan deras dan halilintar menggelegar, petir dan gelegak air membanjir, seakan merobek Sabtu Sunyi. Di Sabtu Sunyi ada sepi mencekam. Di Sabtu Sunyi ada kebuntuan harapan. Ku duduk bersimpuh di depan mimbar. Ranting-ranting kering terlihat terserak menyekitari mimbar. Suasana sepi, nir suara. Penyaliban Yesus adalah episode tergelap dalam sejarah umat manusia. Kematian Yesus adalah bagian terburuk dari peradaban manusia. Kematian Yesus adalah bagian terburuk dari peradaban manusia. Manusia fana menorehkan dosa yang merusak citra imago Dei. Kemuliaan manusia dibangun kembali melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di Sabtu Sunyi, manusia merenungi semua aib dan noda
yang mewarnai kediriannya. Di Sabtu Sunyi, manusia mengingat ulang karya Yesus yang membarui kemanusiaan manusia. Di Sabtu Sunyi, ku duduk bersimpuh di depan mimbar dalam lilitan sepi. Kubayangkan Yesus dengan jubah putih penuh kemilau, memegang tanganku lembut sambil berkata, "Anakku, bangkitlah dengan tubuh dan roh yang baru. Taburkan cinta kasih di dunia yang terluka. Wujudkan habitus baru tanpa lelah dan jemu." Terima kasih Nathanael Damat Kurnia. Tuhan Yesus memberkati. Merenungi Sabtu Sunyi, karya Wainata Sairin. Sabtu Sunyi hadir bersama hujan deras dan halilintar menggelegar. Petir dan gelegak air membanjir, seakan merobek Sabtu Sunyi. Di Sabtu Sunyi ada sepi mencekam. Di Sabtu Sunyi ada kebuntuan harapan. Ku duduk bersimpuh di depan mimbar. Ranting-ranting kering terlihat terserap menyekitari mimbar. Suasana sepi suara. Penyaliban Yesus adalah episode tergelap dalam sejarah umat manusia. Kematian Yesus adalah bagian terburuk dari peradaban manusia. Manusia fana menorehkan dosa yang merusak citra imago Dei. Kemuliaan manusia dibangun kembali melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di Sabtu Sunyi, manusia merenungi semua aib dan noda yang mewarnai kediriannya. Di Sabtu Sunyi, manusia mengingat ulang karya Yesus yang membarui kemanusiaan manusia. Di Sabtu Sunyi, ku duduk bersimpuh di depan mimbar dalam lilitan sepi. Kubayangkan Yesus dengan jubah putih penuh kemilau, memegang tanganku lembut sambil berkata, "Anakku, bangkitlah dengan tubuh dan roh yang baru. Taburkan cinta kasih di dunia yang terluka. Wujudkan habitus baru tanpa lelah dan jemu." Merenungi Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi hadir bersama hujan deras dan halilintar menggelegar. Petir dan gelegak air membanjir seakan merobek Sabtu Sunyi. Di Sabtu Sunyi ada sepi mencekam. Di Sabtu Sunyi ada kebuntuan harapan. Ku duduk bersimpuh di depan mimbar. Ranting-ranting kering terlihat terserak menyekitari mimbar. Suasana sepi suara. Penyaliban Yesus adalah episode tergelap dalam sejarah umat manusia. Kematian Yesus adalah bagian terburuk dari peradaban manusia.
Manusia fana menorehkan dosa yang merusak citra imago Dei. Kemuliaan manusia dibangun kembali melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di Sabtu Sunyi, manusia merenungi semua aib dan noda yang mewarnai kediriannya. Di Sabtu Sunyi, manusia mengingat ulang karya Yesus yang membarui kemanusiaan manusia. Di Sabtu Sunyi, ku duduk bersimpuh di depan mimbar dalam lilitan sepi. Kubayangkan Yesus dengan jubah putih penuh kemilau, memegang tanganku lembut sambil berkata, "Anakku, bangkitlah dengan tubuh dan roh yang baru. Taburkan cinta kasih di dunia yang terluka ini. Wujudkan habitus baru tanpa lelah dan jemu." Winata Sairin. Halo semuanya, saya Diandra Abigail dari wilayah 10. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Merenungi Sabtu Sunyi. Sabtu sunyi hadir bersama hujan deras dan halilintar menggelegar. Petir dan gegak air membanjir, seakan merobek Sabtu sunyi. Di Sabtu sunyi ada sepi mencengkam. Di Sabtu sunyi ada kebuntuan harapan. Ku duduk bersimpuh di depan mimbar. Ranting-ranting kering terlihat terserak mengitari mimbar. Suasana sepi nirsuara. Penyaliban Yesus adalah episode tergelap dalam sejarah manusia. Kematian Yesus adalah bagian terburuk dari peradaban manusia. Manusia fana menorehkan dosa yang merusak citra imago Dei. Kemuliaan manusia dibangun kembali melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di Sabtu Sunyi, manusia merenungi semua aib dan noda yang mewarnai kediriannya. Di Sabtu Sunyi, manusia mengingat ulang karya Yesus yang membarui kemanusiaan manusia. Di Sabtu Sunyi, ku duduk bersimpuh di depan mimbar dalam lilitan sepi. Ku bayangkan Yesus dengan jubah putih penuh kumilau, memegang tanganku lembut sambil berkata, "Anakku, bangkitlah dengan tubuh dan roh yang baru. Taburkan cinta kasih di dunia yang terluka. Wujudkan habitus baru tanpa lelah dan jemu." Terima kasih. Puisi Paskah adalah karya Winata Sairin. Tatkala pagi gelap masih membelenggu pengap, tatkala hidup didera derita, menorehkan luka, mengiris pedih, tatkala ada kebuntuan menganga, melilit manusia tanpa daya, Paskah hadir, mencipta sejarah, membuka horizon, menguak masa depan, berlimpah harapan. Tatkala sepi dan sunyi merasuki hati, tatkala kalkulasi kehilangan arti. Tatkala batu besar tergeser dan terbuka lebar, Paskah merekah, menghalirkan keharuman surgawi, membuahkan iman yang makin teguh dan kukuh. Paskah adalah tatkala kubur menjadi kosong, seutuhnya tak mampu menahan kuasa kehidupan yang dinamik, yang menundukkan kuasa maut.
Paskah adalah tatkala Yesus bangkit mengalahkan maut, menggeser batu penghalang yang menodai, mencederai, mereduksi kehidupan, dan mencipta perspektif baru bagi peradaban manusia. Paskah adalah tatkala gereja dan umat Kristiani bangkit keluar dari kubur gelap, bergandeng tangan, membangun negeri, tidak terlelap dalam mimpi getoistik dan roh introvert. Paskah adalah tatkala perempuan, laki-laki, anak-anak, kaum lansia, generasi milenial, seluruh umat yang tengah dicekam kematian berpaling kepada yang hidup. Ya Rabuni, Engkaulah guru yang hidup. Kami ingin hidup dalam hidup-Mu. Saya Siregar dari wilayah 6 ingin membacakan puisi yang berjudul Paskah. Paskah adalah tatkala pagi gelap masih membelenggu pengap, tatkala hidup didera derita, menoreh luka mengiris pedih, tatkala ada kebuntuan menganga, melihat manusia tanpa daya. Paskah hadir, menciptakan sejarah, membuka horizon, menguak masa depan, berlimpah harapan. Tatkala sepi dan sunyi merasuki hati, tatkala kalkulasi kehilangan arti, tatkala batu besar tergeser dan terbuka lebar, Paskah merekah mengalirkan keharuman surgawi, membuahkan iman yang teguh dan kukuh. Paskah adalah tatkala kubur menjadi kosong, seutuhnya tak mampu menahan kuasa kehidupan, yang dinamika yang menundukkan kuasa maut. Paskah adalah tatkala Yesus bangkit mengalahkan maut, menggeser batu penghalang yang menodai, mencederai, mereduksi kehidupan, dan mencapai perfeksi baru bagi peradaban manusia. Tatkala gereja dan umat Kristiani bangkit keluar dari kubur gelap, bergandeng tangan, membangun negeri tidak terlelap. Dalam mimpi gnostik dan roh introvert, Paskah adalah tatkala perempuan, laki-laki, anak-anak, kaum lansia, generasi milenial, seluruh umat yang tengah dicekam kematian berpaling kepada yang hidup. Ya Rabuni, Engkau guru yang hidup. Kami ingin hidup dalam hidup-Mu. Jakarta, Fajar 4 April 2021 atau 3.15 Winata Seinrin. Terima kasih. Bergandeng tangan, membangun negeri, tidak terlelap dalam mimpi getoistik dan roh introvert. Paskah adalah tatkala perempuan, laki-laki, anak-anak, kaum lansia, generasi milenial, seluruh umat yang tengah dicekam kematian berpaling kepada yang hidup. Ya Rabuni, Engkaulah guru yang hidup. Kami ingin hidup dalam hidup-Mu.
Saya akan membacakan puisi Paskah berjudul Paskah adalah karya Winata Sairin. Tatkala pagi gelap masih membelenggu pengap, tatkala hidup didera derita, menorehkan luka, mengiris pedih, tatkala ada kebuntuan menganga meliliti manusia, tanpa daya, Paskah hadir, mencipta sejarah, membuka horizon, menguak masa depan yang berlimpah harapan. Tatkala sepi dan sunyi merasuki hati, tatkala kalkulasi-kalkulasi kehilangan arti, tatkala batu besar bergeser dan terbuka lebar, Paskah merekah, mengalirkan keharuman surgawi dan membuahkan iman yang makin teguh dan kukuh. Paskah adalah tatkala kabur menjadi kosong seutuhnya, tak mampu menahan kuasa kehidupan yang dinamis, yang menundukkan kuasa maut. Paskah adalah tatkala Yesus bangkit, mengalahkan maut, menggeser batu penghalang yang menodai, mencederai, mereduksi kehidupan, dan mencipta perspektif baru bagi peradaban manusia. Paskah adalah tatkala gereja dan umat Kristiani bangkit, keluar dari kubur gelap, bergandengan tangan membangun negeri, tidak terlelap dalam mimpi getoistik dan roh introvert. Paskah adalah tatkala kaum perempuan, laki-laki, anak-anak, kaum lansia, generasi milenial, seluruh umat yang dicekam kematian, berpaling kepada yang hidup. Ya Rabuni, Engkaulah guru yang hidup, kami ingin hidup dalam hidupmu. Sekian, terima kasih. Saya Amy Angelika, perwakilan wilayah 10 akan membacakan puisi buah karya Winata Sairin. Paskah adalah tatkala pagi gelap masih membelenggu pengap, tatkala hidup didera derita, menorehkan luka mengiris pedih, tatkala ada kebuntuan menganga, melilit manusia tanpa daya. Paskah hadir mencipta sejarah, membuka horizon, menguak masa depan berlimpah harapan. Tatkala sepi dan sunyi merasuki hati, tatkala kalkulasi kehilangan arti, tatkala batu besar tergeser dan terbuka lebar, Paskah merekah, mengalirkan keharuman surgawi, membuahkan iman yang makin teguh dan kukuh. Paskah adalah tatkala kubur menjadi kosong, seutuhnya tak mampu menahan kuasa kehidupan yang dinamik, yang menundukkan kuasa maut. Paskah adalah tatkala Yesus bangkit mengalahkan maut, menggeser batu penghalang yang menodai, mencederai, mereduksi kehidupan, dan mencipta perspektif baru bagi peradaban manusia. Paskah adalah tatkala gereja dan umat Kristiani bangkit, keluar dari kubur gelap, bergandeng tangan, membangun negeri, tidak terlelap dalam mimpi getoistik dan roh introvert. Paskah adalah tatkala perempuan, laki-laki, anak-anak, kaum lansia, generasi milenial, seluruh umat yang tengah dicekam kematian berpaling kepada yang hidup. Ya Rabuni, Engkaulah guru yang hidup, kami ingin hidup dalam hidupmu. Terima kasih. Paskah karya Winata Sairin. Paskah adalah tatkala pagi gelap masih membelenggu pengap, tatkala hidup didera derita, menorehkan luka, menggiris pedih, tatkala adalah kebeluntungan belanga melilit manusia tanpa daya. Paskah hadir, mencipta sejarah, membuka horizon, menguak masa depan, melimpah harapan. Tatkala sepi dan sunyi memasuki hati, tatkala kalkulasi
kalkulasi kehilangan arti. Tatkala batu besar bergeser dan terbuka lebar, Paskah merekah, mengalirkan keharuman surgawi, membuahkan iman yang makin teguh dan kukuh. Paskah adalah tatkala kubur menjadi kosong, seutuhnya tak mampu menahan kuasa kehidupan, yang dinamik, yang merindukan kuasa maut. Paskah adalah tatkala Yesus bangkit mengalahkan maut, menggeser batu penghalang yang menodai, menderai, mereduksi kehidupan, dan mencipta perspektif baru bagi peradaban manusia. Paskah adalah tatkala gereja dan umat Kristiani bangkit, keluar dari kubur gelap, bergandeng tangan membangun negeri tidak terlelap dalam mimpi geistostik dan roh infrared. Paskah adalah tatkala perempuan, laki-laki, anak-anak, kaum lansia, generasi milenial seluruh umat yang tengah direkam kematian, yang lengah dicekam berpaling kepada yang hidup. Ya Rabuni, Engkaulah guru hidup, kami hidup dalam hidupmu. Jakarta, Fajar Paskah 4 April 2021. Shalom, saya akan membacakan puisi dengan judul Paskah, Pengubah dan Menggugah. Karya Wainata Sairin. Tatkala fajar Paskah merekah, dunia menyambut dengan gegap gempita. Tatkala fajar Paskah berpijar binar, gereja dan umat menyambutnya dengan bahana haleluya. Paskah adalah harapan-harapan yang menggugah, mengubah kelampauan, mencipta kebaruan. Walau Paskah menjamah ramah, kaum lansia tetap di rumah melaksanakan ibadah online, perjamuan kudus online. Usia lansia rentan terpapar virus. Protokol kesehatan juga melarang mereka keluar rumah. Di zaman pandemi begini, lansia bertambah gemuk, mengunyah banyak makanan yang kadang merusak metabolisme tubuh uzur. Mereka juga tidak peduli. Lansia merintih, lirih di rumah merayakan Paskah dengan gadget jadul. Mereka tekun mengikuti ibadah online. Susah sinyal, kuota payah, terbata-bata mereka menyaksikan The Last Temptation of Christ yang ditayangkan oleh pengkhotbah milenial lewat kanal YouTube gereja. Dalam realitas apapun, Paskah tetap Paskah yang memberikan arah. Paskah adalah narasi tentang Yesus yang bangkit meruntuhkan kuasa maut. Paskah memperkuat iman seluruh umat, mengukuhkan iman segenap warga gereja, semua kategori
yang menjadi anggota gereja menyambut Paskah penuh sukacita. Virus pandemi Omikron tidak menjadi hambatan untuk merayakan Paskah. Di gereja ada juga kaum lansia. Mereka bukan sosok tersisa dan tersia-sia. Mereka juga adalah aset dan potensi yang memberi teladan iman bagi sebuah dunia baru di masa depan. Bagi umat Kristen, Paskah adalah berkah yang berkah. Paskah adalah hidup yang membuah. Paskah adalah sukacita surgawi yang kekal dan abadi. Mengubah dan menggugah. Tatkala fajar Paskah merekah, dunia menyambut dengan gegap gempita. Tatkala fajar Paskah berpijar sinar, gereja dan umat menyambutnya dengan bahana haleluya. Paskah adalah harapan-harapan yang menggugah, mengubah kelampauan, mencipta kebaruan. Walau Paskah menjamah ramah, kaum lansia tetap di rumah, melaksanakan ibadah online, perjamuan kudus online. Usia lansia renta terpapar virus. Protokol kesehatan juga melarang mereka keluar rumah. Di zaman pandemik begini, lansia bertambah gemuk, mengunyah banyak makanan yang kadang merusak metabolisme tubuh wujud. Mereka juga tak peduli. Lansia-lansia merintih lirih di rumah, merayakan Paskah. Dengan kaget jadul mereka tekun mengikuti ibadah online. Sinyal susah, kuota payah, terbata-bata mereka menyaksikan The Last Temptation of Christ yang ditayangkan oleh pengkhotbah million lewat kanal YouTube gereja. Dalam realita apapun, Paskah tetap Paskah yang memberi arah. Paskah adalah narasi tentang Yesus yang bangkit meruntuhkan kuasa maut. Paskah memperkuat iman seluruh umat, mengukuhkan iman. Segenap warga gereja, semua kategori usia yang menjadi anggota gereja, menyambut Paskah penuh sukacita. Virus pandemi Omikron tidak menjadi hambatan untuk merayakan Paskah. Di gereja ada juga kaum lansia. Mereka bukan sosok tersisa dan tersia-sia. Mereka juga adalah aset dan potensi yang memberi teladan. Mengubah dan menggugah. Tatkala fajar merekah, dunia menyambut dengan gegap gempita. Tatkala fajar Paskah berpijar binar, gereja dan umatnya menyambut dengan bahana haleluya. Paskah adalah harapan-harapan yang menggugah, mengubah kelampauan, mencipta kebaruan.
Walau Paskah menjamah ramah tamah, kaum lansia tetap di rumah melaksanakan ibadah online, perjamuan kudus online. Usia lansia rentan terpapar virus. Protokol kesehatan juga melarang mereka keluar rumah. Di zaman pandemi begini, lansia bertambah gemuk, mengunyah banyak makanan yang kadang merusak metabolisme tubuh. Mereka juga tak peduli. Lansia-lansia merintih lirih di rumah, merayakan Paskah. Dengan gadget jadul mereka tekun mengikuti ibadah online. Sinyal susah, kuota payah, terbata-bata mereka menyaksikan The Last Temptation of Christ yang ditayangkan oleh pengkhotbah milenial lewat kanal YouTube gereja. Dalam realitas apapun, Paskah tetap Paskah yang memberi arah. Paskah adalah narasi tentang Yesus yang bangkit meruntuhkan kuasa maut. Paskah memperkuat iman. Seluruh umat mengukuhkan iman segenap warga gereja. Semua kategori usia yang menjadi anggota gereja menyambut Paskah dengan penuh sukacita. Virus pandemi Omikron tidak menjadi hambatan untuk merayakan Paskah. Di gereja juga ada kaum lansia. Mereka bukan sosok tersisa dan tersia-sia. Mereka juga adalah aset dan potensi yang memberi teladan iman bagi sebuah dunia baru di masa depan. Bagi umat Kristen, Paskah adalah berkah yang merekah. Paskah adalah hidup yang membuah. Paskah adalah sukacita surgawi yang kekal dan abadi. Jakarta, 5 Maret 2022, Wenata Sairi. Mengubah dan menggugah. Tatkala fajar Paskah mereka, dunia menjambut dengan gegap gempita. Tatkala fajar Paskah berpijar binar, gereja dan umat menyambutnya dengan bahana haleluya. Paskah adalah harapan-harapan yang menggugah, mengubah kelampauan, mencipta kebaruan. Walau Paskah menjamah ramah, kaum lansia tetap di rumah melaksanakan ibadah online dan perjamuan kudus online. Usia lansia rentan terpapar virus. Protokol kesehatan juga melarang mereka keluar rumah. Di zaman pandemi begini, lansia bertambah gemuk, mengunyah banyak makanan yang kadang merusak metabolisme tubuh. Uzur. Dan mereka juga tidak peduli.
Lansia-lansia merintih lirih di rumah merayakan Paskah. Dengan gadget jadul, mereka tekun mengikuti ibadah online. Sinyal susah, kuota payah. Terbata-bata mereka menyaksikan The Last Temptation of Christ yang ditayangkan oleh pengkhotbah milenial lewat kanal YouTube gereja. Namun dalam realitas apapun, Paskah tetap Paskah yang memberi arah. Paskah adalah narasi tentang Yesus yang bangkit meruntuhkan kuasa maut. Paskah memperkuat iman seluruh umat, mengukuhkan iman segenap warga gereja, semua kategori usia yang menjadi anggota gereja. Menyambut Paskah penuh sukacita. Virus, pandemi, Omikron tidak menjadi hambatan untuk merayakan Paskah. Di gereja ada juga kaum lansia, namun mereka bukan sosok tersisa dan tersia-sia. Mereka juga adalah aset dan potensi yang memberi teladan iman bagi sebuah dunia baru di masa depan. Bagi umat Kristen, Paskah adalah berkah yang merekah. Paskah adalah hidup. Paskah mengubah dan menggugah. Tatkala fajar Paskah merekah, dunia menyambut dengan gegap gempita. Tatkala fajar Paskah berpijar binar, gereja dan umat menyambutnya dengan bahana haleluya. Paskah adalah harapan-harapan yang menggugah, mengubah kelampauan, mencipta kebaruan. Walau Paskah menjamah ramah, kaum lansia tetap di rumah, melaksanakan ibadah online, perjamuan kudus online. Usia lansia rentan terpapar virus. Protokol kesehatan juga melarang mereka keluar rumah. Di zaman pandemi begini, lansia bertambah gemuk, mengunyah banyak makanan yang kadang merusak metabolisme tubuh usur. Mereka juga tak peduli. Lansia merintih lirih di rumah merayakan Paskah. Dengan gadget jadul mereka tekun mengikuti ibadah online. Sinyal susah, kuota payah. Terbata-bata mereka menyaksikan The Last Temptation of Christ yang ditayangkan oleh pengkhotbah milenial lewat kanal YouTube gereja. Dalam realitas apapun, Paskah tetap Paskah yang memberi arah. Paskah adalah narasi tentang Yesus yang bangkit meruntuhkan kuasa maut. Paskah memperkuat iman seluruh umat, mengukuhkan iman segenap warga gereja. Semua kategori usia yang menjadi anggota gereja menyambut Paskah penuh sukacita. Virus, pandemi, Omikron tidak menjadi hambatan untuk merayakan Paskah. Di gereja ada juga kaum lansia. Mereka bukan sosok tersisa dan tersia-sia. Mereka juga adalah aset dan potensi yang memberi teladan iman bagi sebuah dunia baru di masa depan. Bagi umat Kristen,
Paskah adalah berkah yang merekah. Paskah adalah hidup yang membuah. Paskah adalah sukacita surgawi yang kekal dan abadi. Benata Sairin. Paskah mengubah dan menggugah. Tatkala fajar Paskah merekah, dunia menyambut dengan gegap gempita. Tatkala fajar Paskah berpijar binar, gereja dan umat menyambutnya dengan bahana haleluya. Paskah adalah harapan-harapan yang menggugah, mengubah kelampauan, mencipta kebaruan. Walau Paskah menjamah ramah, kaum lansia tetap di rumah melaksanakan ibadah online, perjamuan kudus online. Usia lansia rentan terpapar virus. Protokol kesehatan juga melarang mereka keluar rumah. Di zaman pandemi begini, lansia bertambah gemuk, mengunyah banyak makanan yang kadang merusak metabolisme tubuh uzur. Mereka juga tak peduli. Lansia-lansia merintih diri di rumah merayakan Paskah. Dengan gadget jadul mereka tekun mengikuti ibadah online. Sinyal susah, kuota payah, terbata-bata mereka menyaksikan The Last Temptation of Christ yang ditayangkan oleh pengkhotbah milenial lewat kanal YouTube gereja. Dalam realitas apapun, Paskah tetap Paskah yang memberi arah. Paskah adalah narasi tentang Yesus yang bangkit meruntuhkan kuasa maut. Paskah memperkuat iman seluruh umat, mengukuhkan iman segenap warga gereja. Semua kategori usia yang menjadi anggota gereja menyambut Paskah penuh sukacita. Virus, pandemi, Omikron tidak menjadi hambatan untuk merayakan Paskah. Di gereja ada juga kaum lansia. Mereka bukan sosok tersisa dan tersia-sia. Mereka juga adalah aset dan potensi yang memberi teladan iman bagi sebuah dunia baru di masa depan. Bagi umat Kristen, Paskah adalah berkah yang merekah. Paskah adalah hidup yang membuah. Paskah adalah sukacita surgawi yang kekal dan abadi. Jakarta, 5 Maret 2022, 842, Benata Sairin. Mengubah dan menggugah. Karya Benata Sairin. Tatkala fajar Paskah merekah, dunia menyambut dengan gegap gempita. Tatkala fajar Paskah berpijar binar, gereja dan umat menyambutnya dengan bahana haleluya.
Paskah adalah harapan-harapan yang menggugah, mengubah kelampauan, mencipta kebaruan. Walau Paskah menjamah ramah, kaum lansia tetap di rumah, melaksanakan ibadah online, perjamuan kudus online. Usia lansia rentan terpapar virus. Protokol kesehatan melarang mereka keluar rumah. Di zaman pandemi begini, kaum lansia bertambah gemuk, mengunyah makanan yang banyak, dan kadang merusak metabolisme tubuh uzur. Mereka juga tidak peduli. Lansia-lansia merintih lirih di rumah merayakan Paskah dengan gadget jadul. Mereka tekun mengikuti ibadah online. Sinyal susah, kuota payah, terbata-bata. Mereka menyaksikan The Last Temptation of Christ yang ditayangkan oleh pengkhotbah milenial lewat kanal YouTube gereja. Dalam realitas apapun, Paskah tetap Paskah yang memberi arah. Paskah adalah narasi tentang Yesus yang bangkit, meruntuhkan kuasa maut. Paskah memperkuat iman seluruh umat, mengukuhkan iman segenap warga gereja. Semua kategori usia yang menjadi anggota gereja menyambut Paskah penuh sukacita. Virus, pandemi, Omikron tidak menjadi hambatan untuk merayakan Paskah. Di gereja ada juga kaum lansia. Mereka bukan sosok tersisa dan tersia-sia. Mereka juga adalah aset dan potensi yang memberi teladan iman bagi sebuah dunia baru di masa depan. Bagi umat Kristen, Paskah adalah berkah yang merekah. Paskah adalah hidup yang membuah. Paskah adalah sukacita sorgawi yang kekal dan abadi. Jakarta, 5 Maret 2022. Selamat Paskah.